Gue tetap main, cuman ya porsinya aja berkurang kok. Gitu. Cuman ya kadang ya suka iri juga lihat mereka. Cuman kan gue sadar. Dikasih duit, ya kan? Dapat mobil, Ya. ya kan? Ya. Lu harus cari buat diri lu sendiri. Ya. Lu pernah nggak menyalahkan keadaan itu? Sometimes pernah lah. Tapi ya selalu pikiran positif yang menang. Kalau di otak gue, puji Tuhan ya. Saya Hernanto Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di Unfair Advantage. Seperti biasa, kita menghadirkan tokoh-tokoh inspirasional yang akan memotivasi dan memperlihatkan apa sih yang udah mereka kerjakan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng ting-ting supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang kami post setiap minggu. Dan hari ini kita punya anak muda yang luar biasa, ada Devin di depan saya. Thank you Devin sudah hadir, terima kasih. Sama-sama kok. Devin umur berapa sekarang? Tahun ini gue umur 23. 23 ya. Devin sudah di bisnis sejak 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu. Devin salah satu yang termuda yang pernah kita undang. Masa sih? Yes. Oh iya. Yeah, you should be proud of it. Oke. Oke, di saat banyak sekali generasi-generasi Z ya yang masih mencari identitas, Devin sudah mengukuhkan dirinya dan mencapai prestasi yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, oke. Devin, boleh ceritakan nggak sih kenapa bisa kepikiran di usia yang muda kemudian udah berpikir untuk mau bisnis, mau cari uang? Awal mulai flashback lah ya. Ya, flashback. Jadi di saat gua tuh anak broken home kok. Broken home. Broken home di saat gua kelas 2 SD gua broken home. Papa mama cerai? Papa mama cerai. Mm-mm. Gua ikut mama sampai SMP 3. Oke. Di Lu saat dan adik atau ada koko? gua dan adik Lu dan adik ya. ikut mama. Ikut mama. Papa? Papa sendirian. Oke. Sama keluarganya. Bukan keluarga baru, tapi keluarga adik kakaknya gitu-gitu lah. Oh, jadi cerai dan tidak menikah ya dua-duanya ya? Tidak menikah. Oke, ya lu ikut mama. Ya pasti ikut mama ya. Anak masih kecil kayaknya harus di bawah 17 tahun kayaknya harus ikut nyokap ya? Iya, kan lebih deket juga. Lebih dekat. Iya. Oke. Nah, di saat itu gue ikut nyokap sampai SMP 3. Nyokap kerja apa waktu itu? Mohon maaf. Kerja di mall, kayak SPG gitulah. Jualan di toko sepatu, mulai dari sana gitu. Oh, oke. Kalau bokap? Bokap bisnis tadinya. Dulunya sih bisnis, sampai sekarang juga bisnis. Bisnis apa? Banyak sih gonta-ganti terus kok. Ada mulai dulu ekspor ikan, pernah jualan DVD juga di pasar gitu-gitulah. Oh, oke. Banyak sih. Pokoknya kalau udah bisnis ini turun ya udah nanti ganti lagi. Jadi masa kecil lu nggak menyenangkan ya? Nggak totally menyenangkan iya. Gitu. Ya jadi gue balik lagi ya, gue ikut nyokap sampai SMP 3. Nah di saat itu gue lihat nyokap ngebesarin gue dan adik gue dan keluarga itu cukup struggling lah ya, cukup challenging. Nah di saat itu gue mikir, kasihan juga ya nyokap ya. Sementara bokap gue tinggal sendirian. Jadi ya udahlah gue mutusin. Bokap nggak kasih uang bulanan gitu? Ada, tapi hanya untuk bayar uang les, uang sekolah. Jadi cuma cukup untuk itu doang. Oke. Jadi nggak cukup untuk yang lain-lain. Sedangkan yang lain-lain kan banyak. Kayak gitu. Oke, jadi akhirnya lu bilang ke nyokap, mama aku ikut papa aja. Gua ke bokap dulu. Kalau aku ikut papi ke Jakarta boleh nggak? Dulu di mana orang tua? Papi di Medan, terus dia ke Jakarta habis itu. Oh, mami dulu Medan juga? Medan juga. Oh, jadi keluarga lu orang Medan? Medan, gue besar dari Medan kok. Oh, oke. Jadi orang tua di Medan, bercerai di Medan, tinggal di Medan dua-duanya? Tinggal di Medan. Akhirnya papa mau merantau ke Jakarta, lu bilang, Pi aku ikut ke Jakarta? Setelah beberapa tahun di Jakarta baru gue ikut dia. Dan gue oke. lihat dia ternyata dia di Jakarta ya kan. Oh jadi ya udahlah, gue ada kontak-kontakan. Ya udah someday pas itu di saat itu ya udah SMA gue mutusin antara pindah sekolah atau ikut papa. Jadi SMA lu di Jakarta jadinya? Di Jakarta. SD SMP di Medan. Oke. Oke, lu tinggal sama bokap ya berdua ya? Semenjak SMA 1. Semenjak SMA 1 ya? Enggak bokap doang sih, ada cicinya, ada adiknya, ada popo juga di sana. Oh, dia tinggal sama keluarganya ya? Iya. Balik ke rumah keluarga ya? Betul. Karena sekeluarga papa itu, saudara itu broken home semua. Oh, oke. Jadi makanya kayak saling nyatu jadi. Gitu. Iya. Lu gak boleh broken home loh nanti. Gue mau mutusin itu emang. Iya. Nggak boleh. Harus diputuskan rantai. Karena masa lalu kita harus nggak sama dengan masa depan. Benar. Apapun keluarga kita di masa lalu itu keluarga kita, keluarga mereka. Oke. Ya kan, hidup mereka. Ya kan? Betul. Oke, Devin, lu SMA kan di sini ya? Ya. Terus kaget dong ke Jakarta, fun gitu ya? Ke Jakarta banyak hiburan, ke Jakarta pergaulannya lebih oke. Ya kan? Enggak malah. Kebalikannya. Heeh. Jadi hidup gue pas SMA itu papi juga udah bilang
di Jakarta justru bukan main-main lo nanti. Hmm. Lu sekolah, lu pulang jaga toko. Toko apa? Toko tas, dompet, ban pinggang, dan lain-lain Di mana? lah. Di Mangga 2 Square. Iya. Bokap jaga toko ya? Punya toko Punya sendiri, toko. jaga ya. Ada karyawan tapi? Ada. Lu pulang sekolah disuruh bantu jaga toko? Ada, soalnya ada sekitar 10 toko kan. Oh gede dong. Gede ya. Ada 10 toko di titik yang berbeda-beda. Jadi Ekonomi lu oke dong pasti dong waktu itu ya? di saat itu ya ada kadang up and down lah bisnis kok ya. Mm-mm. Bisnis bokap up and down ya. Ya tapi hanya untuk membiayai anak satu ya gampang sekali. Gampang ya. Ya kan? Cukup terpenuhi. Kenapa lu gak kepikir untuk terusin usaha bokap? Karena gue udah jalanin, gue udah ikut terjun dari gue SMA 1 kan. Pulang sekolah gue jaga toko. Pulang sekolah udah nggak ada namanya main-main bareng temen tuh. Main paling sejam doang. Gue pulang ke toko ke Mangga 2. Tutup sampai malam. Tutup jam 8 gue udah belajar untuk tutup toko gimana, pembukuan dan lain-lain. Jadi gue nggak Jadi setelah lulus SMA gue nggak kepikiran untuk nerusin. Karena gue udah ngelihat up and down-nya gimana, strikingnya gimana, enaknya di mana gitu-gitu lah. Lu gak tertarik? Nggak tertarik. Dan seiring berjalan waktu kan bisnisnya juga makin drop kan. Ya mulai online ya? Belum ya? Bukan. Udah online belum dulu? Itu mall yang mallnya tuh kurang dikelola lah. Jadi pengunjungnya itu nggak gitu bagus. Jadi ya udah nggak ada event yang bikin mallnya menarik. Jadi ya kan kita berharapan offline kan, nggak ada online. Kita mengharapkan orang dulu masih offline ya? Dulu masih offline. Belum ada apa online shop seperti sekarang ya? Belum. Marketplace belum ada dulu Belum ya? ada. Masih orang datang ke toko ya? Betul. Oke. Apa yang buat lu berpikir bahwa lu mau serius untuk mulai karir di lulus SMA? Oke. Titik baliknya itu di saat itu tuh bokap gue bilang, pas gue SMA 2 gue ingat banget, dia bilang nanti lulus sekolah papi nggak kasih uang jajan lagi, kuliah coba cari uang sendiri, bayar sendiri. Jadi papi nggak bayarin, karena bukan berarti bokap gue nggak ada uangnya, tapi bokap gue emang didikan keluarga tuh keras banget kok. Karena mereka juga, bokap gue juga udah kerja kan dari umur 16, 15, nggak lulus SMA lah, kan nyokap gue aja nikah umur 16. Oh ya? Iya, jadi makanya bukan keluarga berpendidikan. Jadi bokap lu masih muda sekali? 42 tahun. Oh ya, Iya. men. Nyokap gue 40. Oh masih muda sekali ya? Masih. Oke. Nah, jadi titik baliknya tuh di saat itu yaitu bokap gue ngomong gitu, gue tahu dia orang yang ngomong tuh kalau ngomong tuh serius. Nah, jadi gue harus mikir dong, oh apa yang harus gue lakuin gitu loh. Nah, kebetulan di saat itu yaitu ada agen asuransi lah datang, ya kan, datang nawarin asuransi. Ya udah gue kenalan gue di saat itu ya hanya koko itu yang gue kenal. Oh, akhirnya lu join sama dia? Akhirnya gue tanya dia, kok lu kerja apa? Lu bisnis apa? Dia bilang gue bisnis asuransi. Lu datang aja gitu loh. Dan lu datang, ya udah gue datang lihat akhirnya. Datang di umur lu 17 tahun? 16 malah kok. 16 kan nggak punya KTP? Emang gue hanya datang untuk nongkrong doang. Oh. Gue suka tapi berkumpul dengan orang-orang yang lebih tua. Itu gue suka belajar something dari mereka. Oh, oke. Iya. Lu di toko kan juga ketemu tante-tante yang tua yang datang untuk belanja. Nah, kalau di Mangga 2 Square itu customer-nya banyak kan orang Arab. Oh. Jadi gue nggak ketemu sosok-sosok yang seperti Koko bilang. Oh. Banyakan itu orang-orang Arab, orang-orang luar negeri. Jadi nggak ngobrol, ya udah kayak tawar-menawar beli selesai udah. Oh. Gitu. Oke. Oh, jadi lu terpaksa karena bokap lu ultimatum kuliah harus cari duit sendiri. Iya. Apa yang lu kepikir kalau sebelum ketemu bisnis asuransi, apa yang lu kepikir untuk cari duit? Pas itu kepikiran depan mata gue ada PRJ-an, SPB-an gitu-gitu lah. Oh, jadi SPB ya? SPB ya. Gue udah coba. Tapi gue hitung itu nggak cukup gitu loh. Ya dibayarnya kan per hari kan? Dibayar sehari cepet, PJ, 100 ribu, 120 ribu. Berdiri kan seharian? Berdiri bisa 12 jam, 14 jam. Bagiin brosur kan? Enggak, dorong-dorong barang, bikin kopi. Ya, kerja di event lah. Kerja di event, ya kayak PRJ 1 bulan gitu ya? Itu ya nggak cukup gitu loh. Ya kan sementara kan kuliah mahal. Gitu. Bagaimana lu dulu memulainya? Dari mana lu mulainya? Dulu gue memulai. Prospeknya kemana? Ketemu siapa? Bagaimana lu menghadapi orang-orang yang lu prospek pasti jauh lebih tua daripada lu? Dan lu dengan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman hidup, akan sulit untuk komunikasi sama mereka pastinya. Ngomong apapun gak nyambung pasti. Iya. Bocah gitu. Iya, betul. Gimana lu mengovercome itu? Gue tuh dulu karena udah kepepet kan kok. Jadi kan gue gap year kan, gak langsung kuliah. Nah, di saat itu gue memberikan kesempatan untuk diri gue 1 tahun ini, ya udah gue nggak pikirin hasilnya, apapun itu gue coba cari kegagalan aja dulu sebanyak-banyaknya.
Jadi gue cari kesalahan gue di mana. Gue nggak peduli lah mau ketemu orang ini berhasil atau enggak, dia oke atau enggak. Yang penting guanya dulu. Guanya kesalahan gue hari ini di mana gitu loh. Gue coba review, gue evaluasi habis itu. Gue mulai dari situ. Jadi ya sangat banyak orang gue ketemuin karena ya itu gue trial and error sendiri. Wow. Iya. Lu kuliah waktu itu? Enggak, gue belum kuliah. Di saat gue mulai itu 18 tahun gue belum kuliah. 19 tahun gue baru kuliah. Oh, jadi 1 tahun itu lu nggak kuliah? Nggak kuliah. Jadi lulus SMA langsung terjun ke asuransi. Iya. Bokap nggak suruh kuliah? Bokap kan nggak peduli. Yang penting cari uang buat kuliah sendiri kalau mau kuliah. Oh, oke. Kalau nggak mau ya udah, nggak usah kuliah. nggak usah kuliah. Oh. Nah di saat itu gue gengsi dong lihat teman-teman gue. Teman-teman gue kuliah. Terus masa gue nggak kuliah? Ya kan. Terus gue ingat juga impian nyokap gue kan anaknya kuliah sebenarnya. Nyokap nggak bantu lu untuk kuliah? Ada lah sedikit. Nyokap nggak suruh kuliah habis SMA waktu itu? Justru suruh kuliah. Cuman gue mengerti keadaan nyokap, gue bilang gak usah, nanti gue cari sendiri aja. Kayak gitu. Oke, karena bokap nyokap udah nggak komunikasi ya? Komunikasi sih ada, cuma paling setahun sekali doang. Kayak kumpul, itu pun bukan kumpul yang mereka kayak match gitu loh. Kayak udah nggak, cuma antara hubungan anak dan orang tua doang. Gitu. Oke. Jadi lu mulainya dari mana dulu waktu pertama kali? Mulainya dari temen-temen gue punya orang tua. Oh, om-om gitu ya? Om tante. Om tante, Iya. Devin mau prospek? Mau ketemu ya sharing-sharing aja ya. Oh. Jadi datang ke rumah temen, tapi bukan cari temennya, Bukan. cari orang tuanya. Orang tuanya. Tapi gue bukan datang ke rumah temen, justru gue minta nomor telepon orang tuanya. Itu telepon. Gue langsung telepon orang tuanya. Apa yang respon mereka waktu lu telepon gitu? Ya ada rasio lah, ada yang mau ketemu, ada yang nggak mau ketemu. Oke. Gitu. Tapi lu berani ya? Ya no choice lagi, nggak ada pilihan. Oh. Yang di Orang tua masih kasih duit waktu itu? Bokap masih kasih duit? Enggak. lulus SMA masih beberapa bulan kasih duit lah. Tapi kan gue cukup lama tuh, ya kan, spare-nya sampai kuliah. Ya udah ada momen-momen di mana nggak kasih uang. Dan thanks God-nya ya itu leader gue kasih gue bilang sama dia sih. Dia kan tahu gue nggak ada duit. Gue pinjam uang sama dia, kok pinjemin gue 1 juta. 1 bulan kemudian gue ganti lu gitu. Dari mana lu ganti dia? Komisi. Oh. Jadi gue sangat getol di saat itu, di saat gue mulai, gue harus cepet-cepet punya nasabah karena gue harus bayar utang gue ke leader gue kan. Nah itu udah menjadi komitmen gue. Tapi ya itu di saat itu dia yang tolong gue gitu loh untuk memulai. Dia ngajarin, dia yang tolong tuntun lah. Oh oke sekali ya. Ya. Terus habis itu lu sempat kuliah? Kuliah. Kemudian kan gue Tahun depannya kuliah? kuliah. Kenapa waktu habis itu tahun depan lu mutusin untuk kuliah tahun depan? Karena pertama gue pengen cobain apa itu kuliah. Oh. Gue pengen ngerasain. Penasaran. Jurusan apa? Perhotelan. Oh, kenapa pilih perhotelan? Nah di saat itu gue pikir kan karena gue mau sambil kerja, jadi gue nggak mau ada tugas banyak nih yang pulang ke rumah. Oke. Karena gue Pinter tahu ya. perhotelan itu kan praktek, tapi pada realitanya malah 60% teori, 40% praktek. 60% teori, 40% praktek. Iya, tadi gue pikir malah 70% praktek, 30% Jadi teori. kayaknya perhotelan tuh nggak ada bikin tugas PR di rumah gitu ya? Iya. Tapi kan ternyata pas itu COVID kan kok. Heeh. Jadi mau nggak mau tugasnya masaknya semua di rumah. Oh perhotelan tuh masak? Masak, ya ada lah, ada belajar masak juga. Kan ada kitchen ya belajar. Oh. Jadi masak terus dikirim makanannya ke dosennya? Enggak, video, di videoin, di foto, terus video kita edit. Oh. Jadi sekalian jadi editor juga. Oh, oke. Selesai nggak kuliahnya? Enggak, Kenapa nggak selesai kan? karena di saat itu ya gue lagi ngejar sesuatu di bisnis asuransi. Oke. Jadi gue mikirnya kalau gue tukar titel gue buat yang gue kejar kayak nggak worth it gitu loh. Ya kan? Ya udah gue milih buang waktunya aja. Buang uangnya aja. Ya kan? Karena waktunya gue banyak nih kosong. Gue bisa fokus ke bisnis yang gue lakuin. Kayak gitu. Lu udah berapa tahun, Devin? 5. 5 ya. Udah dapat banyak. Puji Tuhan ya ada lumayan lah. Gitu. Menurut lu apa faktor sukses yang membuat lu kemudian bisa berhasil dibanding anak muda lain? Di saat itu gue selalu tanamin di otak gue, nyokap gue sulit gitu loh. Nah gue salah satu anak pertama yang harus bisa ke depannya yang nopang lah. Nah itu beban itu yang gue bawa terus. Jadi sehingga makanya gue nggak sesantai teman-teman gue yang lain. Karena gue tahu nyokap gue kehidupannya nggak enak. Dan Karena unfairnya hidup lu adalah broken home ya. broken home, bokap gue ya uang ada kasih bulanan tapi pas-pasan lah. Kayak gitu.
Banyak orang karena broken home itu mereka kemudian jadinya nggak bener loh. Ya nggak sih? Iya. Jadinya kemudian mereka terlibat pergaulan yang nggak bener lah. Kemudian mereka ya sekolahnya nggak bener lah karena background orang tuanya dia nggak dapat dari orang tua. Tapi lu kemudian bisa mengubah itu jadi advantage. Ya, Iya. itu oke sekali loh. Lu punya tim kan cukup banyak sekarang ya. Cukup besar ya. On progress lah. On progress ya. Oke. Menurut lu apa yang lu boleh syukuri dalam hidup lu yang membuat lu jadi punya hidup seperti sekarang? Yang paling gue syukuri pastinya challenge yang dikasih bokap gue sih. Di saat itu gue menganggap itu ya udah, gue take it lah. Kalau nggak ada challenge itu mungkin nggak jadi lu hari ini ya. Iya. Jadi kalau ada orang-orang merasa bahwa hidupnya menantang, hidupnya nggak fair, tapi itu bisa diubah jadi advantage. Betul ya. Ya justru itu tantangan membuat kita besar. Waktu itu lu pede, lu bisa. Waktu di bokap bilang, udah, Devin, lulus SMA, mau uang kuliah mau cari sendiri, mau fight sendiri, papa ngasih uang lagi. Lu yakin lu bisa waktu itu? Gue sebenarnya yakin. Dengan mengerjakan apa lu yakin? Yang udah gue pelajarin, bisnis Apa? asuransi. Oh, Iya. Kan gue udah tahu kan, kira-kira income-nya berapa ke depannya. Kan dijelasin tuh. Ya gue orangnya sangat penasarannya tingkat tinggi. Jadi gue penasaran, bener gak ya kalau gue lakuin ini bisa bener-bener kecapai gak itu? Dan ya gue penasaran, jadi gue lakuin terus aja. Dan gue orangnya ya sih nggak terlalu baperan lah. Jadi gue suka proses yang gue lewatin sih, is okay gitu loh. Struggling dan lain-lain. apa proses struggle yang lu lewatin? Ya itu, gue nggak punya privilege seperti teman-teman gue yang lain. Pertama, mereka masih main, gue udah kerja, ya kan? Banyak hal sih strugglingnya. Pengen gak sih lu tergoda gak sih? Temen lu ngajak main, temen lu ngajak fun gitu. Tergoda. Gue tetap main, cuman ya porsinya aja berkurang kok. Gitu. Cuman ya kadang ya suka iri juga lihat mereka. Cuma kan gue sadar. Dikasih duit, ya kan? Dapat mobil, Ya, ya kan? ya. Lu harus cari buat diri lu sendiri. Iya. Lu pernah gak menyalahkan keadaan itu? Sometimes pernah lah. Tapi ya selalu pikiran positif yang menang. Kalau di otak gue, puji Tuhan ya. Apa yang buat lu bisa positif? Itu gue melihat nyokap gue sebagai sosok yang udah cukup susah hidupnya. Jadi gue pengen kalau bisa menggantikan dia ke depannya. Kan banyak orang yang broken home kemudian mereka nyalain, kenapa sih mesti cerai jadi aku susah gitu loh. Kenapa sih papi mami mesti cerai aku jadi susah? Kenapa papi mami mesti pisah jadi aku susah gitu loh. Pernah gak kepikir itu? Enggak sih. Bagus ya. Ya sedikit adalah, cuman ya nggak, pikiran negatif itu nggak menang di otak gue. Selalu positif. Iya, bukan so positif ya, tapi Selalu ya, positif. Iya, selalu. Apa yang buat lu bisa positif? Sumber positifness-nya dari mana? Apakah lu membatasi lingkungan pergaulan negatif lu? Atau lu mungkin dapat dari mana? Membuat diri masih positif di usia masih muda. Kayaknya iya deh, gue mengurangi teman-teman yang nggak berpikir yang bukan negatif ya, tapi teman-teman yang masih main-main doang gue kurangin porsinya. Makanya kan gue suka bermain dengan orang yang lebih tua kan, karena mereka lebih positif. Jadi menentukan orang yang kita gauli ya. Betul. Bergaulnya sama siapa, Iya. bertemannya sama siapa ya. Itu merubah hidup kita ya. Iya. Ya. Ya itu membantu gue melihat sudut pandang yang lain lah. Ada pepatah bilang jangan berteman dengan orang yang buat kita nyaman, tapi bertemanlah dengan orang yang buat kita berkembang. Oh, Betul ya? betul. Jadi lu memilih berteman dengan orang yang kita berkembang. Iya, Dan itu lu berkembang dari situ. iya, gitu. Devin, sekarang kan apa ya? Gen Z itu kan identik dengan generasi yang mau instan, generasi yang orang bilang generasi strawberry, generasi yang nggak kuat banting, nggak tahan banting. Gimana lu lihat teman-teman lu dan lu sendiri? Menurut lu gimana pendapat lu? Menurut gue nggak semua Gen Z kayak gitu sih, tapi persentasenya emang lebih besar orang-orang yang seperti yang strawberry generation. Karena kenapa? Karena menurut gue zaman sekarang kan semua apa-apa instan ya. Ada faktor dari zaman kita hidup, bertumbuh, dan juga faktor dari keluarga kadang menurut gue terbesar. Ya kan, kadang ada, menurut gue ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya apa? Keluarga terbesar maksudnya apa? Maksudnya gini, kan mereka dikasih kenyamanan terus sama keluarga, sehingga nggak pernah mau keluar dari comfort zone-nya mereka. Iya kan, jadi ya udah hidup gue nyaman, gue nggak berpikir yang lain-lain lagi, ya kan.
lebih banyak orang-orang yang dapat privilege itu, ya kan, di generasi gue, menurut gue, ya kan. Ya udah, kalau menurut gue kayak gitu, ya setiap orang punya proses masing-masing ya. Dia harus yang sadar diri sih, bahwa mungkin ke depan, sekarang ini mungkin dia nyaman, tapi ke depannya belum tentu, ya kan, karena dia harus berdiri di kakinya sendiri. Ya karena orang tua nggak selalu ada. Yes. Ya nggak sih? Iya. Dia at the end akan fight their own battle. Iya, betul. Antara dia battle-nya di saat dia udah tua atau di saat dia masih muda doang. Nice sekali. Itu sih menurut gua. Nice sekali. Iya. Sekarang kan lu punya tim banyak ya, dan banyak kan anak muda di tim lu ya. Ya. Apa yang membuat mereka kemudian mau ikut lu? Karena ya pertama, gue selalu share perubahan hidup yang gue alami lewat bisnis asuransi yang gue jalanin. Dan kedua ya, seberapa bagus bisnis ini. Gitu loh. Dan yang gue selalu tekenin sih, kenapa mereka mau ikut gue, karena gue ajak mereka untuk ningkatin mereka punya value, mereka punya skill di tempat yang nggak perlu banyak cost gitu loh. Costnya cuma waktu. Jadi karena gue tekenin, di saat value lu naik, skill lu naik, gue yakin income lu juga naik nanti. Bagus ngikut. sekali. Ya kan, banyak orang kan berpikir income-nya pengen gede-gede, tapi mereka porsinya, kapasitasnya belum ada. Jadi gue nggak cuma jual uangnya, tapi kayak gue jual kitanya juga bisa bertumbuh di tempat ini, kayak gitu. Kita bicara tentang building team, kita bicara tentang memimpin anak-anak muda. Ya kita juga pasti bicara tentang leadership, bicara tentang kepemimpinan. Dari mana lu belajar kepemimpinan? Dari mana lu belajar bagaimana ini harus dilakukan, ini yang ini. Sedangkan kalau gua lihat lu tidak banyak dapat leadership dari orang tua lu. Ya, setuju. Nah, dulu tuh di SMA tuh ada tiap pagi tuh harus baca buku kan. Nah, dan gue suka baca buku motivator. Gue suka baca buku yang gue pengen tahu. Nah, dan gue juga, ya itu, gue selalu melihat orang-orang yang sukses. Jadi gue mengambil hal-hal kecilnya, apa sih yang mereka lakuin, kayak suka baca buku. Jadi gue ikutin gitu loh. Jadi penting buat anak muda ini ya, baca buku ya. Punya insight yang lain sih. Punya insight lain ya. Jadi kalau nggak bisa jadikan, nggak ada role model atau nggak ada dapat pembelajaran dari orang sekitar, kita bisa belajar di luar daripada ring satu kita ya. Di luar daripada orang-orang kita kenal. Explore lah. Baca buku. Oke, lu banyak baca buku ya. Iya. Itu yang kemudian jadi lu sekarang. Oke. Ya, jadi gue punya banyak insight baru aja. Menarik. Devin, kita bicara tentang transformasi. Sekarang ini kan mungkin di antara teman-teman lu yang seumuran kan mungkin lu yang transform paling well. Ya kan? Lu jauh lebih tua, lebih dewasa daripada umur lu sebenarnya. Ya kan? Lu ada harapan atau ada goal nggak yang lu mau capai untuk kedepannya? Gue mungkin tahu yang lu capai sekarang pasti udah harusnya dicapai loh orang-orang yang mungkin umurnya udah 40. Kita bukannya bicara kapasitas penghasilan ya, kita juga bicara tentang pengalaman. Ya kan, struggling, jatuh bangun, dan perjuangan lu pasti jauh lebih mungkin seumur dengan orang yang umur 30-40. Bisa jadi ya. Nah, lu lihat lu di 30-40 itu gimana? Melihat sosok gue yang seperti apa. Ya, yang pastinya ya udah lebih, gue sih kedepannya pengen belajar terus sih kok. Tingkatin terus, ya gue makin pengen lebih pintar aja. Pengen lebih dewasa, lebih bijak dalam segala hal. Biar gue bisa terjun ke marketplace yang lebih sadis gitu. Karena gue tahu kedepannya hidup tuh bukan makin gampang. Justru pengen makin kaya, makin sadis. Nah, jadi gue makin berat. Jadi gue pengen prepare ke sananya. Lewat apa yang gue jalanin sekarang sih. Tapi kalau secara materi ya gue pengen ya bisa penuhin apa kebutuhan yang gue pengen, yang pengen gue harusnya gue penuhin. Dan juga ya kebutuhan orang tua dan lain-lain. Nah, sekarang kan semua kan udah jauh di atas itu kan. Masih on proses lah. Iya. Iya, masih udah jauh lah. Kalau dibanding dengan bicara penghasilan, mungkin penghasilan yang lu dapat sekarang ya setara dengan orang-orang yang umur 30-40. 40-an 50 malah. Ya. Tapi kan kita nggak boleh compare ke bawah, kita lihat yang ke atas. Ya. Devin, lu ada pesan-pesan nggak buat mungkin Gen Z yang nonton, atau mereka-mereka yang sekarang lagi baru memulai untuk terjun ke masyarakat? Ada pesan buat mereka?
Gue sih sebenarnya gue ini pesan yang gue berikan sama ke tim gue ya. Ya itu balik lagi ke lu harus sadar diri. Mungkin lu sekarang kehidupannya nyaman nih, ya kan? Ya lu harus sadar diri untuk keluar dari comfort zone lu sendiri. Jangan sampai nanti keadaan yang memaksa lu untuk keluar dari comfort zone lu gitu loh. Karena kita at the end harus berdiri di kaki sendiri. Nggak selamanya orang tua bisa nopang kayak kata Koko. Cepat atau lambat kan? Cepat atau lambat, cuma masalah waktu kan. Nah ibaratnya ya lu harus prepare dulu. Selagi lu punya waktu, ya lu prepare dulu. Jangan sampai nanti lu mau prepare tapi di saat itu tenaga lu udah nggak ada. Dan kita nggak tahu ke depannya kondisinya gimana. Gitu loh. Jadi selama lu masih sehat, masih nggak banyak tekanan, kenapa nggak lu prepare dari sekarang? Jadi itu yang selalu pesan kepada tim lu. Iya. Dan itu juga bagaimana lu pesan kepada tim-tim baru yang baru join yang seumuran lu. Iya. Rata-rata tim lu seumuran ya? Di bawah sih. Ada yang lebih tua dikit, ada yang lebih tua paling 25. Tapi 25. rata-rata baru masih kuliah. Sama Masih yang kuliah. lulus kuliah, ya. Banyak gak sih orang-orang yang berpersepsi kayak lu? Nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak kan yang Nggak mau banyak. kan? Masih Iya. banyak yang mau YOLO, Iya, betul. ya kan? Betul. Apa yang lo lakukan next? Buat orang kayak gitu. Ah. Antara dua doang sih. Gue pertama pasti mencoba bangun hubungan biar melihat sampai mana kesadaran dia. Kalau bisa dia tolong ya kita tolong. Tapi kalau nggak bisa tolong ya udah. Iya Ya kan kita nggak bisa tolong dia kalau dia tidak mau nolong dirinya sendiri kan? Iya, Jadi tinggalin. tinggalin. Lu nggak merasa capek gitu? Waduh capek nih, marketnya begini nih. Rekrutmennya semuanya, tim-timnya dapat yang mau fun, masih mau main gitu. Enggak sih, karena gue tahu di sini emang ada rasio. Ya kan, dan ya, emang nggak gampang. Kan gue yang gue bangun ini kan generasi-generasi. Kayak generasi gue kan generasi yang akan lebih condong lah untuk masa depan, ya kan? Ya udah apa yang gue bangun ini generasi-generasi yang bakal dibutuhkan ke depannya biar gue bisa regenerasi. Jadi ya emang takes time aja. Itu memang udah tahu ya rasio bakal sekecil gitu ya. Iya. Ya, strugglingnya bakal luar biasa ya. Karena bagi gua lebih gampang orang mikirin bisnis kalau dia udah butuh. Betul. Dia udah married, udah berkeluarga, Betul. dia udah pernah ngerasain susahnya. Iya. Ya kan? Iya. Baru akhirnya sadar. Iya. Tapi buat orang yang belum ngalamin kan, belum pernah masuk di mimpi buruk itu, mereka masih enjoy kan? Betul. Orang tua masih nanggung kok, orang tua masih muda kok. Bener. Ya. Mencari itu nggak gampang ya, tapi lu bisa dan muncul jadi pemenang di situ. Ya. Apa sih dream lu ke depannya? Dreamku sih bukan yang pengen orang jadi yang kaya-kaya banget, enggak sih. Pengen jadi orang yang berguna aja buat sekitar gue. Oh. Ya berguna kan berarti butuh uang banyak. Ya. Ya kan, ya udah. Tapi motivasi gue bukan uang, tapi gimana gue bisa jadi berkat buat orang. Berkat kan gak cuma tentang uang. Betul. Makanya kenapa gue mau belajar terus. Berkat bisa juga dalam bentuk skill dan knowledge yang gue punya, gue sharing ke teman-teman gue ke depannya. Lu dewasa sekali loh. Itu sih. So proud of you, Devin. Oke, well, Devin, thank you buat datang hari ini, dan kita berharap di Indonesia masih akan banyak anak-anak muda kayak lu. Amin. Ya, semoga akan lahir Devin-Devin lain yang mereka lebih tahu diri. Mereka lebih berpikir untuk masa depan dibanding dengan hari ini. Mereka-mereka yang generasinya bukan generasi strawberry lagi, tapi generasi batu kayak lu. Oke ya. Oke kok. Teman-teman, kita banyak berpikir tentang masa lalu, tentang kegagalan, tentang orang tua, tentang apapun yang tidak menyenangkan di hidup kita. Tapi sebenarnya hidup kita bukan tentang orang tua kita, bukan tentang lingkungan kita. Hidup kita tentang diri kita dan masa depan kita. So apapun Anda di masa lalu nggak penting. Apapun kita di masa lalu nggak penting. Apapun yang unfair di masa lalu kita nggak penting. Karena yang penting adalah diri kita dan bagaimana mengubah unfair tersebut menjadi advantage, menjadi keunggulan. Pribadi-pribadi yang kuat selalu hadir dari kondisi yang tidak nyaman. Jika Anda sedang merasa bahwa kondisi Anda tidak nyaman, beruntunglah Anda. Karena itu akan jadi motivasi untuk menjadi kekuatan Anda di masa akan datang. Herianto Tandra di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ting-ting bunyikan lonceng di atas supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang kami upload di minggu-minggu depan. Herianto Tandra, Unfair Advantage. Bye-bye. Unfair Advantage.